Awalnya fan Harimau Malaya sombong duluan. Mereka berkuat-kuat seolah-olah sudah menaturalisasi pemain keturunan asal Eropa. Tapi begini jadinya. Simak videonya berikut ini. Timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi Harimau Malaya sudah pun bermula. Baru-baru ni TMJ dah share dah dia punya plan untuk nak reveal balik FAM dan juga skuad Harimau Malaya. TMJ merupakan salah seorang individu utama dalam proses reveal Harimau Malaya. Paul Martin yang kurang perform tu akan digantikan dengan jurulatih yang lebih power. Anak buah Hanj Postecoglou, Peter Klamoski akan jadi ketua jurulatih Malaysia. Fan-fan Indonesia, dengar sini, Peter Klamoski akan bawa Malaysia pergi ke Piala Dunia. Fan-fan Indonesia dan juga fan Malaysia, ini baru episod pertama reveal Malaysia. Hey, ada banyak lagi episod yang korang kena tengok, so make sure stay tune, okay? Memang bapak tak sabar aku nak tengok Malaysia jadi power balik. Lepas tu ayamkan tim-tim lain dekat Asia. Tahukah anda, 4 pemain warisan sah menyaruh jersey Harimau Malaya menurut CEO FAM. Jom aku kongsikan. Proses mendapatkan pasport Malaysia untuk pemain warisan kini di peringkat akhir. Alah, 3 lagi pemain dalam proses dokumentasi. Langkah ini dijangka memperkukuhkan skuad kebangsaan menjelang kelayakan Piala Asia 2027 yang bermula Mac ini. Adakah ini bermakna pembangunan bakat tempatan akan terbaik? Apa pendapat korang? Jangan risau. Menurut CEO FAM, upfront naturalisasi hanya sebahagian daripada strategi. Fokus tetap diberikan kepada pembangunan pemain tempatan untuk memastikan kejayaan jangka masa panjang sukan kebangsaan. Sumber ni dari CEO FAM sendiri. So, korang jangan risau. Ini bukan rumours. Ini betul-betul guys. Makin power lah Malaysia lepas ni sebab ada 4 pemain warisan yang akan join skuad Harimau Malaya tau. Silap-silap kita ni akan ke Piala Dunia tak lama lagi. Aku dah katakan hari tu, bila revolusi Harimau Malaya ni bermula di bawah pimpinan TMJ, memang laju sangat dia buat kerja. Sebelum ni memang kita tak dapat player-player warisan, player-player naturalisasi, memang lambat. Memang tak tahu diorang ni buat apa. Tapi lepas ni memang laju sangat proses. Tahu-tahu dah ada 4 pemain warisan yang dah ready nak join Malaysia. Sekarang ni diorang tengah proses untuk mendapatkan pasport dan sebagainya lah. So, coach baru kita dah dapat, technical director baru kita dah dapat. Sekarang ni kita sedang cuba untuk mendapatkan pemain warisan. Dan jangan korang risau kalau korang rasa ini rumours macam sebelum ni. Bukan. Ini bukan daripada FR Future Talent. Kita tu dah meliput dah. Kalau korang search FR Future Talent dah tak jumpa dah. Memang dah hilang sebab ini daripada sumber yang rasmi, sumber yang official. Okay, jangan risau, ini bukan rumours. Cuma siapakah keempat player ni kita masih belum tahu. Adakah ada ni pemain yang ada darah Spanyol ke, darah Portugal ke, darah Belanda ke, kita tak tahu dan saya tak nak reveal apa-apa nama dekat sini. Sebab kalau saya reveal nama, nanti akaun IG dia kena attack dengan buak-buak yang lain. Saya tak nak orang buat kacau dekat dia punya akaun Instagram. Jadi saya tak nak reveal nama dia. Nama dia saya dah dapat dah ni. Dah dapat ni, tapi saya tak nak reveal kat korang. Korang tunggu je nanti. Seorang pemain daripada Belanda akan menyaruh jersey skuad Harimau Malaya. Terbaru, revolusi skuad Harimau Malaya. Sebelum ni, FAM buat pertama kali update tentang pemain warisan. Sekurang-kurangnya ada 8 orang pemain warisan, geng. 4 pemain di dalam fasa yang terakhir hanya tinggal kelulusan daripada kerajaan Malaysia. Manakala 4 orang lagi pemain masih lagi di dalam proses dokumentasi. Terbaru, update daripada Rockfriend, seorang pemain daripada Belanda di dalam fasa yang terakhir. 3 pemain lagi masih di dalam proses. Kesemua identiti pemain warisan kita masih belum kita tahu lagi. Korang rasa siapa? Mesti korang dah tak sabar lah, kan? Dan ada 8 pemain yang mungkin akan kita bagilah untuk bermain dalam skuad Harimau Malaya ya. 4 sudah confirm, 4 lagi dalam proses ya. Maknanya 4 tu tinggal nak dapatkan IC je lah. Lagi 4 lagi tinggal untuk menunggu dalam proses dokumentasi, maybe something like that lah. Maknanya kita akan dapat 8 pemain. TMJ cakap 7, tapi 8 pula ni aku tak pastilah 7 ke 6 ke apa-apa. Terima kasih lah TMJ membantu untuk menjadi pemain warisan. Thank you so much lah. Malaysia akan menaturalisasi 7 pemain, tapi nama pemainnya dirahasiakan, nggak tahu siapa. Orang
kan kalau mau naturalisasi pemain kan diumumkan loh. Ini yang kami incar nih, mau dinaturalisasi. Contoh kayak Indonesia mau menaturalisasi oleh Romeni, dikasih tahu oleh Romeni. Ini kok nggak dikasih tahu ya? Kenapa kok dirahasiakan? Kenapa nih? Padahal ya rencana naturalisasi ini diumumkan langsung oleh putra mahkota Johor, Tuanku Ismail. Tapi kok dirahasiakan? Kenapa ada rahasia di antara kita nih? Oi, Tuanku. Apa gara-gara waktu itu proses naturalisasi Matt Dejil ditolak FIFA? Gak ada darah Malaysianya? Iya. Atau naturalisasi Josh Brownhill ditolak langsung sama pemainnya loh. Iya. Iya, Tuanku Ismail cuma bilang ya pemain ini bermain di Eropa katanya. Tapi nggak dikasih tahu siapa namanya. Kalau soal bermain Eropa ya, ini loh Hamzah Choudhury, pemain Jepang Ijo. Pemain Jepang Ijo. Main di Liga Inggris, Leicester City. Dan Bangladesh itu nggak ada ya, yuk mau naturalisasi Choudhury nggak ada, dia nunggu. Kalau memang Hamzah Choudhury mau memperkuat Bangladesh, ya dia tunggu. Bukan kayak Malaysia. Jadi siapa nih 7 pemain keturunan Eropa itu? Buka lah, kasih tahu lah, masa rahasia-rahasia di antara kita. Yang mananya ini weh? Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dikabarkan telah menghentikan untuk sementara program naturalisasi pemain untuk timnas Malaysia. Campur tangan parlemen pemerintah menjadi penyebabnya. Berdasarkan keputusan Parlemen Malaysia kepada anggota Parlemen Malaysia untuk raup, Chow Yu Hui, Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia tetap mempersilakan klub Malaysia untuk menaturalisasi pemain, tetapi harus sesuai dengan aturan pemerintah. Secara umum, kriteria pemilihan pemain naturalisasi mencakup, ujar Menpora Malaysia dilansir dari Malaymail. Pemain yang akan dinaturalisasi harus bermain di Liga Malaysia selama setidaknya 5 tahun berturut-turut di bawah naungan FAM sejak usia 18 tahun dan tidak pernah mewakili negara lain di level senior, katanya menambahkan. Kemenpora Malaysia menyatakan bahwa syarat dan regulasi terkait naturalisasi pemain berada di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan tunduk pada hukum serta kebijakan yang berlaku. Pada Januari 2025, FAM merencanakan proyek untuk menaturalisasi 8 pemain ke Malaysia. 4 pemain menunggu persetujuan pemerintah dan 4 pemain lainnya masih mengumpulkan dokumen. Identitas beberapa calon pemain naturalisasi Malaysia itu juga telah terungkap, mulai dari Berson da Silva, striker Johor Darul Takzim, sampai Fedri Ruif, mantan penyerang AZ Al-Almar. Kedelapan calon pemain naturalisasi itu semula diproyeksikan untuk membela timnas Malaysia pada Maret 2025 untuk menjalani kualifikasi Piala Asia 2027. Harimau Malaya akan menghadapi Nepal di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Pertandingan itu bakal berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Sultan Ibrahim. Partai ini akan menjadi debut untuk pelatih Malaysia, Peter Klamovski. Fan Malaysia mendapatkan berita tak sedap. Pesepak bola asal Belanda, Fedri Ruif, mengungkapkan kekesalannya terhadap sok taunya media Malaysia yang menggambarkan dirinya memiliki garis keturunan Malaysia melalui sang nenek. Hal itu disebutnya bermula dari sebuah akun Instagram yang membuat rumor tersebut, hingga informasi tak benar itu menjadi besar dan banyak dipercayai orang-orang. Dalam wawancaranya dengan ESPN Belanda yang dikutip dari Astro Arena, Ruif mengaku terkejut dengan rumor tersebut. Jadi, Malaysia lagi-lagi salah klaim pemain.